internasional adalah ISNS, International Society of Neurosemantic. Kalau itu adalah secara payung internasionalnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan. Bentar ya. Oke, ini kegiatan-kegiatan kita oleh Michael Hall setiap bulan selalu ada. Ya. Jadi secara International Society of Neurosemantic itu terdiri dari 12 negara. Jadi kita ada di 12 negara Institute Society Neurosemantic ini, dan kemudian di dalamnya ada International Leadership Team, dan Michael Hall walaupun sebagai foundernya, dia bukan menjadi presiden direkturnya. Ini yang menarik. Kalau teman-teman masuk ke dalam komunitas kami, teman-teman akan lebih mengenal bahwa kita sangat berusaha tidak yang terlalu top down gitu, tapi komunitas kolaborasi. Nah, jadi director dari International Society ini adalah David Murphy dari Meksiko, dan kita dengan ada 500 neurosemantic trainer dan 10.000 practitioner dan 3.000 master practitioner. Lalu kemudian di dalam society ini kita juga ada perkumpulan dari coach yang kita sebut dengan MCF, Meta Coach Foundation, dan presiden director dari Meta Coach Foundation ini adalah Sean Dwyer dari Australia dengan 5.000 member Meta Coach. Ya, jadi ini terkait, dan dari sini maka kita di Indonesia kita juga melakukan kegiatan-kegiatan disebut dengan Institute of Neurosemantic Indonesia, dan per 12 Maret kemarin kita secara legal, secara hukum di Indonesia kita sudah disahkan dan kita memiliki nama secara menjadi Perkumpulan Neurosemantic Indonesia atau PNSI dengan 18 NS trainer, neurosemantic trainer, saya dan Bu Hani salah satunya. Di sini saya nggak tahu ada beberapa teman trainer yang hadir atau tidak karena secara view nggak kelihatan. Lalu kemudian ada 112 meta coach, Bu Utami, Bu Mimi adalah meta coach yang ada di Indonesia, dan dengan direktur dari Perkumpulan Neurosemantic Indonesia ini adalah Bu Mariani Eng yang kebetulan hari ini berhalangan karena sedang ada training di Bali. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat di internasional, di dalamnya juga ada Meta Coach Foundation, maka di Indonesia kita juga punya Meta Coach Foundation. Regional Director di Indonesia itu adalah Irfan Irawanzi. Ya, dan saya yakin juga banyak teman-teman di sini sudah kenal mereka berdua. Oke. Nah, cuman kita belum mengganti menjadi PNSI Talk ya. Kayaknya tadi kita baru ngobrol, kayaknya namanya kurang asik ya kalau jadi PNSI Talk. Jadi tetap kita akan menggunakan namanya INSI Talk. Oke, jadi INSI Talk, INSI atau Institute of Neurosemantic Indonesia, Perkumpulan Neurosemantic Indonesia. Ini ada 18 trainer, berikut adalah trainer-trainernya. Siapa tahu ada teman-teman yang mengenal. Lalu kemudian juga di dalamnya ada Meta Coach Foundation, ya, dan buat teman-teman Meta Coach Foundation juga setiap bulan selalu ada selalu ada yang namanya Meta Coach Cafe, ya, selalu ada namanya Meta Coach Cafe, dan kali ini juga kita akan lakukan secara online. Bulan ini juga ada ya Bu Mimi ya, atau kalau nggak salah tadi di minggu ketiga. Jadi buat teman-teman yang Oke. Ya, jadi teman-teman boleh stay tune dengan kita di ini visinya kita buat teman-teman adalah kita create rich and inspire meaning and integrate them into our performance. Artinya kalau sebagai seorang neurosemanticist maka yang paling utama kita bicara tentang bagaimana kita punya meaning, punya makna, dan itu diterjemahkan ke dalam performance kita, ke dalam tindakan-tindakannya kita. Tidak sekedar bermimpi saja, tapi bagaimana kita mampu menerjemahkan pemaknaan-pemaknaan yang ada dalam kepala kita untuk menjadi tindakan kita sehari-hari. Oke, jadi ini menjadi visinya kita, dan ini adalah misi. Teman-teman, untuk mendapatkan lebih detail dari visi dan misi kita, teman-teman dapat klik ke websitenya neurosemantic-indonesia.com. Di situ akan berisi visi misi dan kemudian para
trainer dan meta coach yang ada di Indonesia, teman-teman boleh lihat. Lalu kemudian di Facebook, teman-teman juga ada Facebook fanpage-nya kita. Kalau teman-teman yang masih bermain Facebook, ada di Indonesia Neurosemantic Institute, dan juga Meta Coach Foundation Chapter Indonesia. Atau teman-teman boleh follow di Instagram-nya kita, MCF Indonesia. Jadi di sana teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kegiatan-kegiatan MCF dan PNSI ini. Dan YouTube, jadi setiap dari acara seperti Insitalk, Meta Coach Foundation, kalau teman-teman yang ketinggalan, teman-teman boleh akses melalui di YouTube kami di Neurosemantics Indonesia. So di sini teman-teman dapat mengikuti kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, video, konten-konten, banyak konten-konten yang bagus sekali. Anda boleh akses sebagai referensi buat teman-teman bagaimana pengembangan diri di banyak bidang, gitu ya, tidak hanya kepada personal, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Oke, di sekilas terkait dengan Neurosemantics Indonesia, dan kami sangat senang sekali teman-teman untuk bergabung dengan kegiatan dari Neurosemantics Indonesia, dan juga kita mau mengajak, ayo buat teman-teman be a meta coach atau bahkan be a neurosemantic trainer. Jadi kita punya lebih banyak trainer dan kita punya lebih banyak coach yang akan membuat kita lebih mampu menjangkau create a better world, gitu ya. Jadi please come and join us. Oke. Nah, untuk sore hari ini, saya dan Bu Hani akan sharing terkait dengan presentation skills for trainer and non-trainer. Oh ya, dan karena Insitalk ini majority pembicara, narasumber utamanya adalah trainer. Jadi kenapa kita buat 2 bulan sekali? Karena trainer yang ada di Indonesia itu hanya 18, dibandingkan meta coach yang ada sekarang ini ada 100 ya. Ada 100 meta coach di Indonesia. Jadi itu yang membedakan kalau teman-teman nanti mengikuti Meta Coach Cafe, itu narasumbernya adalah para meta coach, walaupun sebagian semua neurosemantic trainer juga adalah meta coach, tapi tidak semua meta coach sudah ke neurosemantic trainer. Oke, jadi kita ada 18 trainer, maka kenapa kita buatnya jadi 2 bulan sekali? Karena salah satu format dari Insitalk ini adalah kita setiap kali sharing kita berdua-berdua. Once again, kita want to show a collaboration, bukan one-man show. Jadi bagaimana kita berdua dapat saling sharing, dapat berbagi, itu juga menjadi spirit dari acara ini. Seperti itu. Oke, dan di sore hari ini, saya dan Bu Hani akan berbagi, dan kita berharap kita dapat berdiskusi ya, teman-teman. Kita dapat berdiskusi, saling sharing juga, memberikan pendapat. Feel free untuk memberikan pendapat, setuju tidak setuju, feel free juga. Ya, justru fungsi dari talk-nya ini untuk kita dapat saling mengembangkan satu sama lain. Bukan mengembangkan tubuh ya, tapi mengembangkan pengetahuan kita gitu. Oke, untuk itu saya akan menyapa dulu. Hai Bu Ani, how are you? Baik Pak, selamat sore. Oh, oke. Oh iya, halo. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyudi atas sambutannya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta, kita di sini ada ground rules-nya ya selama acara ini berlangsung. Yang pertama itu adalah kami mengharapkan semua peserta bisa menyalakan video ya. Kenapa? Karena supaya kita ada interaksi di sini ya. Jadi kita bisa melihat respons dari Bapak Ibu semua. Tapi kalau untuk suara silahkan di-mute. Kecuali nanti kalau kita persilahkan di-unmute, itu boleh di-unmute kalau lagi sesi tanya jawab. Nah, selama acara berlangsung, mohon kiranya bisa menyalakan video dan suaranya di-mute. Nah, kemudian yang kedua, bila selama sesi nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan diketik di kolom chat pertanyaannya. Nanti ketika sampai di sesi Q&A, jadi nanti materi akan disampaikan 60 menit, setelah itu nanti ada waktu 15 menit. Jadi Bapak Ibu tenang aja, kita nanti ada sesi Q&A khusus ya. Jadi semua pertanyaan silakan diketik di kolom chat. Nanti kami akan bacakan di sesi Q&A, dan kalau nanti pertanyaannya terlalu banyak, kami akan pilih yang paling relevan.
Yang ketiga, karena acara ini online, ya, online ini banyak suka dukanya Bapak Ibu ya, tergantung koneksi WiFi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak sengaja keluar dari sesi ini, nggak usah ragu, langsung masuk lagi aja. Kami akan ada di sini sampai dengan acara selesai. Ya. Nah, kemudian yang keempat, acara ini kami rekam, ya, jadi ada recording itu tadi. Nah, rekamannya ini nanti Bapak Ibu bisa akses kembali, ya, bisa akses di website Neurosemantik Indonesia. Linknya tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, ya, Neurosemantik itu. Apa nanti lupa. Nanti kita akan share ke kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses ke sana. Nah, setelah itu ground rules-nya ya Bapak Ibu, setuju ya, sepakat? Nah, selanjutnya supaya kita bisa segera masuk ke sesi, sebelumnya saya memperkenalkan dulu pembicara kita pada sore ini. Nah, yang pertama itu tadi Pak Wahyudi Akbar yang sudah memperkenalkan tentang Neurosemantik Indonesia. Ya, beliau ini adalah seorang HR ya, setahu saya itu seorang HR practitioner ya. Beliau juga ini terutama di bidang learning and development ya. Beliau juga seorang neurosemantic trainer ya, dan seorang coach. Saya pernah di coach oleh beliau nih, jadi saya terkenang-kenang sampai sekarang waktu di coach oleh Pak Wahyudi. Oke, nah pembicara kedua itu adalah Bu Hani Bunggoro. Nah, beliau ini adalah seorang seorang neurosemantic trainer juga, seorang meta coach juga, dan keahlian beliau ini sangat spesifik, yaitu di bidang finance. Ya, Bu Hani Bunggoro ini title-nya CFA, ya, jadi seorang financial business consultant. Ngeri-ngeri sedap ya CFA itu ya. Oke, jadi saya juga kenal Bu Hani, pernah di-coach juga oleh beliau, jadi masih teringat dulu waktu pertama kali join sebagai membernya Meta Coach ya. Nah, nanti dengan pengalaman secara, maksudnya selain sebagai Meta Coach, kedua pembicara kita di sore ini, mereka juga punya pengalaman real di industri, di bisnis ya, sebagai HR, sebagai konsultan. Jadi harapan dari saya sebagai peserta yang lain juga bisa mendapatkan ilmu yang bisa berguna diimplementasikan di kehidupan masing-masing. Oke, supaya mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memulai ya menyampaikan materi di sore ini. Saya persilahkan untuk Bu Hani dan Pak Wahyudi untuk memulainya. Silakan. Terima kasih. Oke, silakan Coach Hani. Oh, saya dulu ya, Yud. Oke, halo teman-teman. Yud, ayo join di spotlight. I spot myself. Oke, sudah. Sudah ya, oke. Oke, teman-teman, saya senang sekali ada di sini, terutama karena Yudi sebagai neurosemantic trainer, dia baru pulang dari Mesir. Jadi kesempatan juga saya mau interview panjang kali lebar kali tinggi. Dan di society kita punya beberapa forum di mana kita belajar, dan bahkan sebagai trainer kita masih dituntut untuk melakukan update ilmu, dan itu wajib setahu saya 4 tahun sekali. Dan tahun ini Yudi pergi melanglang buana ke Egypt gitu dan belajar sebagai team leader. Karena di kita selalu, saya ingat sekali Michael Hall, opa kita, founder kita, selalu bilang setiap hari dia selalu menyempatkan waktu belajar sesuatu. Bahkan dia sudah menjadi master trainer atau founder. Jadi Yud, sedikit dong ceritain aja ke Mesir ngapain? Oke. Oh, ini topiknya tentang ke Mesir ya, enggak. Oke, jadi ya kemarin ke Mesir dalam konteks ya udah pasti pertama self development as a trainer, refresh lagi karena pertama kali kan ngambil tahun 2010 ya neurosemantic trainer ini, dan bagusnya dari neurosemantic di neurosemantic ini ilmunya juga terus berkembang strukturnya. Jadi waktu saya ngambil 2010, saya refresh di 2019. Menurut saya masih perlu refresh lagi untuk memperkuat kemampuan saya melakukan training, maka kebetulan punya waktu dan kesempatan dan juga dalam konteks applied as a master trainer,
Dan sebagai master trainer yang di Neurosemantic ini bukan training gitu. Jadi kan kalau ada yang master trainer itu dengan training 5 hari, setelah selesai 5 hari Anda dan Anda master trainer Di gitu. master trainer. Ya, kalau di Neurosemantic kita tidak. Jadi saya perlu ke sana untuk showing my skill. Showing my skill di level 3.0 untuk kita diukur nih dari 9 skill ya. Dari 9 skill semuanya perlu showing at level of 3.0. Itu juga menjadi salah satu alasan saya untuk berangkat ke sana dan itu yang saya lakukan dan juga menjadi team leader karena belum pernah menjadi team leader untuk Neurosemantic trainer ya, trainer training Internasional. ya, dan itu di dunia internasional dan belum pernah punya pengalaman itu. Jadi itu menjadi hal yang sangat menarik dan learn a lot as a team leader karena ya internasional group ya. Jadi di grup saya sendiri juga ada dari Mauritius, dari Fiji, terus kemudian dari Sweden, terus kemudian dari Egypt juga ada. So international group di grupnya saya and especially my English is like gitu ya. Ya, terus kemudian ya di dalam grup team leader ternyata juga asik learn a lot, saling sharing apalagi setelah 2 tahun pandemik. Terus kemudian sekarang momen kita pertama kali kumpul lagi, jadi banyak hal baru yang dipelajari dan juga pembelajaran saya as a trainer, saya makin menyadari struktur dari materi pembelajaran di Neurosemantic Trainers Training ini gitu. Karena waktu di 2010 saya tidak merasa terlalu terstruktur, tapi sekarang ini menurut saya strukturnya makin jelas karena juga mengambil posisi as a observer ya. Jadi di situ saya makin jelas untuk melihat ternyata seperti ini dan juga kenapa menjadi salah satu dasar waktu ditanya mau bawain materinya apa, waktu itu discuss ya. Jadi sama Bu Ani, terus kemudian saya berpikir tentang presentation skill gitu for trainer and non trainer. It's very foundation presentation skill. Di sana saya juga makin menyadari bahwa kemampuan melakukan presentasi itu menjadi keterampilan yang paling mendasar as a trainer sebelum hal-hal yang lainnya. Karena itu istilahnya foundation skill-nya gitu, presentation. Ya, jadi untuk itu yang menjadi hal yang saya mau ajak kita untuk berdiskusi dan being aware. Dan lalu kemudian sama Bu Hani kan jangan put at konteks ke dalam trainer aja, tapi juga let's bring to non-trainer bahwa memang presentation skill itu tidak hanya untuk seorang trainer gitu, tidak hanya jadi banyak konteks lah yang dapat kita pakai gitu. Jadi it's a very interesting experience dengan berangkat ke sana. Mudah-mudahan tahun depan masih punya kesempatan dan waktu dan lain sebagainya untuk mengikutinya. Wow. Yud, yang saya tahu teman-teman ada 9 skill, kurang lebih setahu saya 50 sampai 60 poin yang diuji, dan presentation skill hanya salah satu dari 9 skill itu. Jadi menjadi trainer ternyata masih perlu 8 skill yang lain. Dan kalau boleh teman-teman saya ingin kenal dong semuanya, boleh nggak put in the chat box, boleh tolong tulis profesi Anda, misal saya karyawan, kalau memang sering presentasi, tolong tulis sering. Kalau teman-teman merasa baru mau mulai belajar, tolong tulis saja baru belajar gitu. Jadi biar saya dan Yudi bisa kenal semuanya. Kalau nggak keberatan di chat box. Yud, saya mau mulai dong Yud dengan sebuah frame Yud untuk acara ini, khususnya mengenai presentation skill teman-teman. Menurut saya Yud ada 3 frame yang saya yakini penting untuk dipahami ketika kita mau belajar tentang presentation. Yang pertama adalah, saya percaya everyone, semua orang yang ada di sini, itu sebenarnya sudah memiliki presentation skill. Ya. Menurut saya, semua orang sudah punya. Hanya mungkin beda gaya, gitu ya. Ada yang kalau ngomong tangannya rapet, enggak senyum gitu di depan gitu. Kalau ada yang mungkin terbiasa ngajar technical misalnya gitu. Jadi ngomongnya tuh sangat slide banget gitu. Tapi setiap orang sudah punya presentation skill gitu ya Yud ya, menurut saya. Dan yang nomor 2 adalah orang selalu bilang, sebenarnya kita kalau pergi belajar presentation skill, tujuannya apa sih? Dan menurut saya tidak ada yang namanya juara kalau presentation. Menurut saya nggak ada Yud gitu. Karena kan tergantung audiens kan. Saya kemarin punya sahabat Profesor Adi, dia ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Ya, pasti beda ya, Yud, kalau lu presentasi di depan anak berkebutuhan khusus sama yang biasa gitu. Ya. Jadi, menurut saya menjadi tujuan kita belajar adalah a better presentation skill is critically important gitu. Jadi menurut saya targetnya adalah hari ini kita presentasi, besok lebih baik. Itu targetnya menurut aku gitu. Jadi jangan pernah membandingkan, oh si Yudi hebat sekali, gue kayaknya masih jauh deh, nggak usah gitu. Masing-masing kita punya audiens kita, masing-masing punya talenta. Tujuannya adalah every time kita bicara, it is going to be better than yesterday. Dan menurut saya yang ketiga adalah orang selalu punya, dan dulu saya juga ya, that's the beauty. Salah satu frame buat teman-teman adalah ya inilah dunia internet. Jadi ada saat momennya untuk being freeze by internet ya. Oke, tadi yang Bu Hani sambil nunggu Bu Hani comeback ya, buat teman-teman tadi yang dikatakan Bu Hani benar sekali bahwa yang frame pertama itu bahwa semua orang sudah punya kemampuan presentasi, itu benar sekali, karena as long as you can talk, ya talk itu boleh verbal non verbal ya gitu. I mean tidak, artinya misalnya kita punya presentasi, kita sending a message, actually is a presentation. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan definisi dari presentation skill itu seperti apa gitu. Oke, Bu Ani, ketika udah comeback, just let me know ya. Ya, kelempar dia. Okay, you are back? Aku sudah balik. Oke, silakan. Okay. Welcome back. Jadi ada 3 frame ya, Yud. Ya, frame ketiga, Bu. Tadi nggak sempat didengar. Oh, orang selalu bilang kalau kita hanya jago ngomong, Yud, akan menjadi jago presentation. Gitu. Menurut saya tidak. Gitu. Ya. Karena presentation bukan soal ngomong. Nanti kita akan bahas itu. Ya, agree. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Jadi bahwa pertama presentation for everybody, lalu kemudian ya setiap orang punya style-nya masing-masing, lalu kemudian ya dan presentation tidak hanya untuk orang yang jago ngomong. Ya, seperti itu ya, Bu. Betul. Jadi saya mau teman-teman punya frame itu, saya sudah punya kemampuan presentation. Saya hanya harus mencari cara membuatnya lebih baik dari kemarin. Itu aja, Yud. Ya. So, ya itu yang tadi dikatakan oleh Bu Hani. Dan let's start. Dan buat teman-teman, kita tidak akan pakai slide. Saya sama Bu Hani kita akan lebih tektokan. Jadi kalau teman-teman punya pemikiran atau apa, please jump in melalui chat atau sending a message untuk bahwa mau bicara. Feel free. Ya, kita berharap tidak terjadi dialog dengan teman-teman juga gitu. Nah, tadi yang Bu Hani, Bu mengatakan nih bahwa setiap orang sudah punya presentation skill. Why you said that, baby? Menurut saya pada kenyataan kita nggak sadar karena mungkin ada persepsi gini, Yud. Yang namanya presentation itu perlu sebuah panggung. Oke, ada panggung, ada audiens. Dan kadang kalau presentation itu gitu ya, kayaknya makin hip hip hura, kayaknya makin keren gitu. Jadi ketika gue kayaknya nggak pernah punya chances itu deh, dan kayak gue nggak pernah jadi presenter. Sebenarnya bayangin, Yud, kayak mom sama anak teenager. Gitu kan, zaman sekarang kalau punya anak zaman milenial nggak bisa pakai nyuruh kan, pokoknya kan nggak gitu, Yud. You need to be able to present. Kita punya tim kecil, pembagian tugas, ada deadline, ini sebuah presentation. Gitu. Jadi anything yang kita lakukan, apalagi zaman digital, I think sebuah presentation menurut saya. Nah, ini yang saya juga jadi tiba-tiba penasaran ya teman-teman. Tadi thank you sudah respon ya siapa aja ya. Boleh nggak teman-teman share juga what's in your mind pas teman-teman mendengar kata presentation. Bagi teman-teman presentation itu apa sih gitu? What's in your mind gitu? Presentation. Iya. Apa yang muncul di benak teman-teman ketika dengar presentation atau I'm a presenter gitu. Ya. What's in your mind gitu, teman-teman, terkait dengan presentation? Oke. Oke, ada satu saya tertarik untuk bicara. Ada guru, Bu Siti presentasi, Yusuf karyawan baru belajar, oke, Stefani, Abdan, mungkin beberapa yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi ada satu nih, Bu Triana, perusahaan outsourcing, menjabat tim leader, supervisor, trainer,
dan belum pernah melakukan presentasi. Nah, yang ini nih yuk. Menurut Very saya, kalau kita jadi tim leader, trainer is about presentation sebenarnya semua. Gitu. Cuman kita pikir butuh panggung, kan enggak. Ya, oke. So presentation is bicara dan meyakinkan, influence, introduction, public speaking, menyampaikan ide dan dapat dipahami oleh pendengarnya, present an idea or many ideas, menjelaskan lebih detail. Ya, presentation tidak lepas dari persuasion, okay. Menyampaikan maksud dan tujuan, media buat bridge building, okay, that's interesting, delivery materi. Sebenarnya ada beberapa tipe presentation kan ya Yud ya. Ya. Sebelum kita masuk ke definisi apa sih yang namanya presentation skill Yud, Ya. yang kamu pelajari dari Egypt Refresh apa aja sih Yud presentasi? Oke. So ya, pertama juga dari yang kita akan sharing ini, kita akan pakai dari konteksnya itu as a neurosemantic trainer kan kita sama-sama belajar ya, artinya terkait dengan presentation. Nah, kita ada kita dalam hal apa kita melakukan presentasi gitu. Yang pasti pertama, we present to make people understand. Tadi ya, seperti yang sudah ada yang mengatakan juga untuk membuat orang lain mengerti gitu ya. Jadi ya, we present. Sebelum kita masuk ke definisi ya, tapi yang pertama adalah we present to make people understand, to make people learn something gitu. Ya kan? Ya. Itu yang pertama. Jadi apapun materinya ya, apakah itu berupa briefing atau ngajar atau cuman update sesuatu, tapi tujuannya audiensnya memahami. Ya. Oke. Dia mengerti sesuatu, dia mengerti ya, memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita mau kasih tahu gitu. Jadi mereka kan memahami atau belajar sesuatu yang baru ya Bu gitu. Artinya atau ya untuk mendiscovery sesuatu gitu. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua apa? Untuk inspiring kadang, untuk motivate gitu. Kalau kita adalah tim sales, kadang setiap hari Senin kita melakukan briefing, kita perlu kan nggak mungkin lagi jangan Anda pasti bisa. Ya nggak mungkin kan setiap Senin ngomong gitu, Anda pasti bisa gitu. Jadi kita perlu melakukan sesuatu presentation, akan ada beberapa skill agar teman-teman terinspire gitu kurang lebih Yud. Nah, itu yang nomor 2 menurut saya. Oke. Yang ada lagi Yud yang lain? Ya, lalu yang ketiga adalah kita present untuk membantu atau membuat seseorang membuat keputusan jadi yakin. Ya, artinya membuat keputusan, kita presentasi untuk meyakinkan, tadi juga ada katakan meyakinkan untuk dalam konteks untuk membuat mereka membuat keputusan dari sebagai bawahan kepada atasan. Bagaimana saya present ide saya present sesuatu proposal atau apa yang dimana untuk membantu atasan saya membuat keputusan, atau saya presentasi jualan Yud kayaknya. Ya, jualan produk kepada customer saya atau prospek saya sehingga mereka jadi yakin dan mau membuat keputusan antara at least ya atau tidak, dia membuat keputusan gitu ya. Ya atau tidak, oke atau tidak, atau tanda tangan atau apa gitu. Confirm jadi gitu. Iya. Ya, itu contoh salah satu. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi yang ketiga itu adalah kita presentasi untuk membuat seseorang membuat keputusan. Gitu. Ya, itu yang nomor 3. Yang keempat, Bu? Mungkin juga implementasi atau know-how kali ya Yud. Jadi kalau jika kita punya program baru, kita ingin melakukan presentasi, kita ingin mengajar misalnya teman-teman yang lagi implementasi sistem baru SAP atau mau implementasi ISO misalnya, atau even cuma mau implementasi prosedur baru gitu. Itu presentasi. Dan kita mau mereka paham step-nya apa. Nggak cuma, "Hai guys, kita ada SOP baru, yang dulu A, sekarang B." Ya, sudah kan enggak. Kita mau mereka oke, jadi gue mesti ngapain gitu. Apa yang berbeda? Itu juga presentation. Interesting ya, ternyata ada beberapa hal. Dan itu kadang nggak perlu panggung, Yud. Kadang panggungnya itu di gudang misalnya. Atau Bu Triana tadi, outsourcing jasa misalnya cleaning. Berarti presentasinya itu di depan para cleaning service officer kita, di klien. Dimanapun kita berada, kita sebenarnya melakukan presentation. So kalau teman-teman yang tadi sudah dikatakan bahwa Anda sudah pernah melakukan yang di mana mau minta persetujuan untuk meminta keputusan, pada saat Anda mau melakukan sesuatu kemudian untuk mengimplementasikan sesuatu, atau Anda mau mengajari seseorang untuk mereka belajar atau mengerti sesuatu, then it means you already doing the presentation, right? Yeah.
Ya. Bahkan ada tiap minggu dipanggil bos weekly meeting, ketok Ya. pintu, Pak, Ya. oke, gue mau update, gue minta approval dong. It's a presentation. Bukan karena kita nggak ada PowerPoint, kita nggak ada papan, itu bukan presentation, itu sebuah presentation. Ya. Gitu. Ya. Oke. Seperti yang. Lalu kemudian berikutnya ada kita present to entertain. Nah, ini kalau contoh salah satu simple adalah stand up comedy gitu ya. Kita stand up comedy, itu kan presentasi gitu. And itu to entertain gitu. To create humor, create laugh, bukan love ya, laugh ya. Benar sih, laugh. Dan that's to entertain gitu. Jadi kita presentasi untuk entertain seseorang, mencairkan suasana. To do ice breaking, itu actually we do a presentation. Betul. Siapa teman-teman di sini yang dikenal riang gembira dan pandai melucu misalnya? Jadi kalau ketemu kelompok rame-rame, orangnya kelihatannya diam, tapi begitu dia cerita, orang bisa ketawa gitu terbahak-bahak. So it's part of presentation. Cuman kita nggak sadar aja gitu loh. Itu sebuah skill. Stand up comedy, bercerita dengan membuat orang senang, that's another skill menurut saya, Yud. Oke, ada juga presentation for healing. For healing. Jadi jika misalnya kita gundah gulana, ada seseorang yang menenangkan orang, sehingga ketika kita lagi menjadi lebih tenang, that's the form of presentation. Walaupun maaf cuma terbatas anggota keluarga atau tim yang lagi panik, krim yang jatuh, atau ada yang terluka, gitu. Siapa yang dituakan atau yang paling pengalaman presentation. Okay. So kalau buat ada teman-teman yang melakukan presentasi, you talk, then it's to heal, then actually you are doing a presentation. Ini juga bagi teman-teman udah checking ya, bagi Anda yang merasa, saya belum pernah nih melakukan presentation. Ternyata, you are already doing it, gitu. Nah, yang lain mungkin apa? Advocate ya, Yud? Ya, jadi berikutnya adalah terkait dengan persuasi. Jadi ya kita presentasi, bagi buat teman-teman yang jualan, yang tadi ada di business networking atau di bisnis sales, nggak hanya di business networking atau sales sih, artinya as a parents juga you persuasive your sons or your children, bawahan kepada atasan, kepada partner rekan sehingga mereka mau buy in gitu ya. Sebagai atasan kepada bawahan gitu. Actually you present something to persuade gitu. To persuade mereka, untuk menginfluence mereka sehingga mereka jadi mau ikut dengan apa yang kita katakan. And that's salah satu tempat kenapa kita melakukan presentasi gitu. Ya. Dan termasuk ini, Yud, kalau teman-teman punya kegiatan sosial Karang Taruna, kita membina para remaja, misalnya, even remaja yang kena narkoba, atau remaja yang berkebutuhan khusus, apapun itu di skala di kelurahan Anda, you already a presenter. That is a presentation. Gitu. Ya, jadi presentation bukan hanya di atas panggung ya. Bukan juga vlog sekarang gitu ya, atau para influencer vlog gitu, bukan, nggak cuma itu, atau yang di stadium gitu ya, kalau ngomong itu seluruh dunia kayaknya loncat-loncat gitu, enggak. We are presenting dalam skala kita. Gitu. Dan saya mau Anda take kebanggaan dengan itu. Mungkin yang terakhir saya akan cepat aja, Yud. Presentation juga dalam siapa yang lawyer di sini debat. Nah, debat is also presentation. Walaupun cuma debat argumen 1 lawan 1 gitu ya. Kita present our case, our argument, kita punya data, kita bicara, that's also presentation. Jadi ternyata presentation itu konteksnya banyak, teman-teman. Dan saya pengen teman-teman merasa ada sedikit, seperti yang saya bilang, kebanggaan. Everybody has the presentation skill. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa menjadi sangat penting presentation skill ini, bahwa tidak hanya kepada trainer, tidak hanya kepada seorang presenter atau kepada seorang penjual atau apa gitu. I mean, dengan tadi kita melihat ada 8 hal kita melakukan presentasi, siapa yang tidak melakukan hal itu gitu? Di antara teman-teman yang hadir di sini gitu. Anda pertama, yang pertama, to make people understand something. Lakukan nggak? I mean, as a friend gitu. You also present something to your friends to make them understand something, to make them learn something new. Kita lakukan hal tersebut kan, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai kita lakukan itu. Itu yang membuat saya jadi berpikir bahwa then everybody need a presentation skill gitu. Everybody is doing that for their whole life, cuma mereka nggak sadar aja. Ya. Oke.
Termasuk kalau teman-teman punya jualan ya, passive income, WhatsApp, jualan ice cream atau jualan baju gitu ya, walaupun di WhatsApp, that's presentation loh teman-teman. Cuma sedikit lebih pasif aja, gitu. Tapi it's all presentation. Ya. Nah, jadi sebenarnya menurut neurosemantic definisi presentation skill itu apa? Nah, teman-teman kalau boleh kita simak yang saya juga belajar ulang lagi apa sih yang namanya skill presentation presenting itu? Ya. Secara definisi singkat ya, artinya saya akan bacakan terlebih dahulu dari bahasa Inggrisnya, dan habis itu kita akan menerjemahkannya. Jadi dari kacamata neurosemantic itu presentation skill adalah are the skills that enable you to speak and perform on stage effectively. Berarti ada beberapa keyword ya, Yud. Ya. Set of skill. Jadi nggak cuma satu skill ya. The skills, ya, pakai S ya, berarti kan set of skills. Jadi ada Set of lebih dari skill. satu skill. Ya. Lebih dari satu skill yang mengizinkan kita ya, berarti itu skill kan. Kalau skill berarti setiap orang bisa menjadi presenter toh. Agree. Karena bisa dipelajari. Ya, karena skill. Ya, bukan apa ya, bukan genetik bawaan ya, lahir. Ya bukan bawaan lahir gitu. Ya, oh gen lu gen presenter, gua kagak gitu, enggak. Ya, semua orang bisa ya asal mau pasti jadi presenter gitu. To speak, udah pasti presenter to speak dulu ya. Tulisan juga speak loh, tapi dalam bentuk word. Ya. Tapi to speak and to perform. Nah, perform ini menurut saya Yud jangan dipikirkan perform kayak di stage tadi ya Yud ya. Perform ya buat debate, buat healing itu juga perform gitu, tergantung goalnya. Kita perform. On a stage juga jangan dipikir sebuah panggung dengan ribuan orang gitu. Kita menjadi pembina Karang Taruna setiap hari Sabtu Minggu, sekelompok 20 remaja di kelurahan, itu stage kita. Ya. Jadi stage itu lebih kita ambil sebagai tempat bukan panggung. Ya. Jadi bukan panggung. Untuk menerjemahkan stage itu jangan literally panggung gitu, tapi itu tempat. Jadi misalnya tadi yang kata Bu Hani adalah di Karang Taruna, bahkan di tempat arisan gitu ya. Anda tempat arisan betul. Atau juga ya buat teman-teman yang suka bikin blog atau vlog ya, video blog gitu ya. Ya itu juga ya itu stage-nya Anda gitu, di depan anak, dan that's a stage kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar di atas panggung gitu. Jadi stage ini tolong jangan diterjemahkan hanya panggung, tapi tempat di mana Anda melakukannya, dan itu dapat di mana-mana kan. Nah, teman-teman, kalau saya boleh bertanya kembali, yang tadi mungkin ketika awal saya baru mulai belajar, saya bukan presenter, saya nggak pernah presentation. Nah, dengan cerita sepotong ini, kalau boleh apa yang muncul di benak teman-teman? Apakah sebenarnya iya ya ternyata gue sudah melakukan presentation loh. Iya, I'm a presenter udah sering, gitu. Ya. Udah sering tuh gue ternyata. Nah, kalau ada nggak keberatan, put in the chat box gitu ya. Dan saya mau Anda memunculkan rasa kebanggaan, menghargai sendiri gitu. Gue udah jadi presenter loh, gitu. Sesuai tujuannya. Kita tidak mencari juara, kita mencari cara agar mampu melakukannya lebih baik lagi. Dan hari ini harapannya sharing kita berdua bisa membantu Anda menemukan cara. Masing-masing orang berbeda, masing-masing gaya orang berbeda, ya betul ya Yud ya. Ya, dan memang ini yang menarik kalau teman-teman belajar kayak tadi ada 8 tempat. Tentu gaya pada saat kita setiap orang punya style, dan yang menariknya adalah misalnya style untuk make people understand, otomatis akan berbeda ketika style untuk inspiring. Kita tidak dapat samakan kan. When you want to inspire others dan to teach, itu tentu akan dua style yang berbeda, dua style presenting yang akan berbeda. Nah, itu nanti kita akan nggak tahu ada waktu untuk bahas atau enggak, ya nanti kita lihat gitu. Tapi everybody punya style, ada yang memang stylenya itu loncat-loncat, semangat, ya kan? Ada yang memang stylenya seperti itu, ada stylenya yang kalem, yang memang lebih slow, but well, it's your style gitu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tinggal konteks. Tentu kalau teman-teman mau memotivasi orang, ya kita juga nggak dapat terlalu pakai style yang very slow, kalem. It's very inducing, hypnotically. Nanti ngantuk ya, semua. Gitu. Ya, then you need to expand your style, gitu ya. Gitu. Ya betul. Jadi mungkin teman-teman, tapi oke Han, gue setuju nih, gue udah presenter ya. Tapi gue nggak tahu style gue gitu. Ya nggak apa-apa. Itu perlu dicari, perlu dilihat. Tapi yang pertama aware dulu dan hargai diri kita dulu. Gitu. Nanti kita ketemu stylenya.
Ya. Kalau misalnya Anda seorang trainer produk, ngajarin produk, atau trainer, misalnya contoh kayak cleaning service gitu ya, ngajarin orang cara membersihkan. Itu sounds very technical gitu. Tentu akan beda seperti Yudi bilang, kalau Anda trainer sales misalnya. Atau Anda seorang agent insurance, Anda ingin membangun tim, Anda ingin mengajarkan orang teknik memahami asuransinya, atau membangun semangat dia untuk membina tim lain atau berjualan, itu juga tekniknya berbeda. Itu yang Yudi bilang. Dan apapun yang kita lakukan is about presenting. Oke, Yud. Jadi sampai di sini teman-teman, saya mau share bahwa satu objektif pertama kita sebelum kita lanjutin terkait dengan skills-skills yang lain, yang tadi juga Bu Hani katakan, we want to encourage pertama bahwa presenting is a skill, dan namanya skill it can be trained, it can be learned. Jadi dan itu menjadi hal juga sangat penting. Presenting skill ini menjadi hal sangat penting for human. Saya katakan for human gitu ya, tidak artinya ya karena kita melakukannya gitu, kita melakukannya dari waktu ke waktu gitu. Jadi so kita nggak ada training presentation training, jadi kita juga tidak dalam konteks mau jualan presentation skill training, juga tidak dalam konteks itu. But we want to inspire you, to inspire all of you, to buat teman-teman misalnya yang belum pernah belajar atau apa, tentu dalam waktu 1,5 jam ini we cannot delivery a skill. Kita hanya dapat mendelivery what, why gitu ya. But the how to kita dapat explain, kita dapat let you know gitu. But take your time, use your time gitu ya, resource untuk ikut training presentation skill, public speaking training atau whatever gitu ya, to equip gitu, sehingga kita mampu communicate better. Ya, jadi itu menjadi salah satu hal yang penting buat teman-teman. Oke. Nah, Yud, sorry, satu hal, teman-teman, boleh nggak saya tanya? Kalau yang tahu jawabannya, tolong put di chat box ya. Yud, tahu nggak dulu kita diajarin, ada Alfred Toffler ada bilang awal mula ada era agriculture, lalu habis itu era industrial, dan sekarang kita masuk di era information, betul ya teman-teman? Ternyata dunia sudah meninggal, udah bukan di dunia information lagi, di era mana? Ada yang tahu nggak era keempat itu apa? Kalau ada yang tahu, tolong di chat box ya, nanti kita lihat. Karena membuat benar juga ya presentation itu menjadi one of the skill gitu. Kalau ada yang tahu, tolong put in the chat box. Kalau boleh jangan googling, no googling, please. Sekarang kan eranya kalau cari jawaban diam-diam, stand on your feet. Gue nggak tahu jawabannya, gue bura-bura, oh gitu. Pagi online ya nggak ketahuan gitu. Dia udah ada jawabannya. Ya. Kita ada di era mana sih teman-teman? Ternyata udah bukan information katanya gitu. Oke, Yud. Ada beberapa skill kan ya, Yud ya, dari yang refresh dari Mesir. Nah, apa aja sih skill menjadi seorang presenter apapun konteksnya, Yud, yang mesti kita tahu? Ini sama-sama kita udah pernah pelajari ya. Tadi juga saya mau sedikit ini, Bu. Artinya pada saat tadi bicara 9 dari train of the trainer, neurosemantic trainers training yang kita pelajari selama 14 hari, itu yang membuat saya jadi kenapa ya perlu training itu 14 hari, train the trainer, 9 ketemu 9, tapi some way somehow saya menemukan kenapa perlu 14 hari gitu. Kalau di sini kan kita seringkali training kan train the trainer 2 hari, 3 hari gitu ya. But as a neurosemantic trainer, Bu Ani juga lalui kemarin di Bali ya 2019, ya kita training 14 hari as a trainer gitu. Dan dari 9 skill itu 7 skill adalah presenting skill. Ya, jadi 2 skill yang memang fokus kepada sebagai seorang trainer. 7 skill itu adalah presenting skill. Jadi presenting itu dipecah menjadi 7 behavior skill yang kita mesti miliki. Oke. Aku tunggu lu nih, Yud. Oke. Sekarang pertama yang tadi the skill yang kita bilang ya, kan tadi ada presenting skill, ada the skill that enable you to speak and perform. Jadi skill pertama udah pasti keterampilan untuk membuat diri ini confidence. Ternyata confidence itu skill ya, bukan bawaan. Iya jelas. Saya punya kelas confident you. Confident is a skill gitu. Itu bisa dipelajari. Jadi jangan bilang gua nggak pedean gitu loh. Dan gua orang nggak percaya diri gitu. Itu kayaknya perlu sering-sering ikut acara neurosemantic. Confidence is a skill, teman-teman. Nah, ini jadi pertama adalah kita perlu punya keterampilan bagaimana membuat diri ini confidence. Ya, jadi
So sekali lagi yang tadi Bu Ani katakan adalah itu sebuah skill untuk how to make yourself confidence. Nah, buat teman-teman di sini saya pengen tahu, ada nggak yang merasa diri ini tidak percaya diri? Memang agak sulit kalau bahasa Indonesia itu percaya diri itu seakan-akan mengcover banyak hal ya, terlalu luas gitu. Percaya diri itu banyak faktor gitu ya. But let's use English gitu, karena ada self trust itu juga satu hal, self confidence itu satu hal, self esteem satu hal, self efficacy satu hal. So but in Indonesia kita gabung semua dalam hal percaya diri gitu ya, dan confidence gitu. Nah, saya pengen tahu nih buat teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang merasa secara level, let's use level lah, karena saya yakin semua punya confidence, hanya Anda merasa level angka itu dari 0 sampai 10 dalam hal presenting, Anda merasa di angka berapa dari 0 sampai 10 dalam confidence-nya Anda untuk presenting at your stage ya. Jadi teman-teman, let's put in your mind tempat teman-teman, misalnya ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di apa. Pas Anda mau presentasi di sana, dari 0 sampai 10 itu di angka berapa? Oke, ada yang 9. Wow, Wow, 9. oke. Kayaknya udah nggak perlu ikut acara hari ini. Ini kita perlu belajar nih sama Kayaknya gue teman-teman. yang perlu gitu ya. nanya ini, kenapa bisa sampai 9? Oke. Ada akhirnya berbaik hati sama kita angka 5. Oke, kadang bentuknya mungkin gini, Yud. Kalau gue sih kagak tahu ya nilainya. Tapi mungkin kalau saya suka nanya, sometimes muncul nggak sih Anda punya perasaan, I'm not good enough loh, gitu. I still feel not good enough gitu. Kok bisa nggak ya gitu? Itu contoh gitu ya, mungkin I'm not good enough. Dan Yud, confident itu juga comfort ya Yud ya. Kita nyaman nggak ketika kita harus berdiri, even cuma di depan berapa orang, kita aduh tangan gua masuk kantong atau enggak ya? Atau tangan gua di belakang ya? Atau mendingan tangan gua pegang mic ya gitu. Ada beberapa yang jika belum terbiasa, saya aja kadang kalau di audiens besar, kadang mesti menenangkan dulu gitu. Jadi confident termasuk comfort berdiri di depan orang dengan nyaman. Dan the question is how gitu. How to make yourself confident. Nah, di sini menariknya kalau kita belajar dari kacamata neurosemantik, we talk about inner game. Gitu. Kita tidak hanya bilang, lu percaya diri dong. Iya, gue tahu gitu, percaya diri. But how gitu? Gimana caranya gue percaya diri gitu? Nah, the interesting part of being neurosemanticist, ya kita tahu gitu. Tadi misalnya contoh ya, bahwa saya tidak percaya diri kalau saya presentasi kepada orang-orang yang umumnya di atas saya gitu. We all know gitu bahwa itu permainan di dalam kepala kita gitu. We make meaning gitu. Bahwa seakan-akan orang yang umumnya di atas saya itu lebih pintar misalnya. Dan atau lebih tua, lebih pengalaman. Ya, ada yang lebih pengalaman. Dan kemudian kalau orang yang lebih pengalaman dari saya artinya saya tidak ada apa-apanya dan suddenly saya merasa jadi kecil gitu. Saya ciut gitu ya. Dan itu yang salah satunya yang kita perlu sangat aware bahwa confidence itu juga berhubungan dengan how you give meaning. Yang tadi bagaimana kita mampu merasa nyaman, bagaimana kita mampu untuk santai saja. Contoh juga pagi sekarang misalnya, kalau bicara itu yang kadang-kadang membuat orang jadi kagok, kaku gitu ya. Misalnya, tangan nggak boleh masukin ke kantong ya, nanti akan membuat ini apa dan sebagainya. Well, sometimes that rule can interfere you to be in confidence gitu. Jadi merasa jadi wah gimana dong? Akhirnya dia sibuk dengan tangannya gitu daripada presenting something gitu. Ya menurut saya kalau memang selama belum tahu mau tempatin seperti apa, belum merasa nyaman dan kemudian taruh ke dalam kantong membuat Anda merasa nyaman untuk bicara, dan do it gitu. Karena itu akan membuat Anda lebih, karena the point is you presenting something. You want to send some message gitu. That's the most important thing gitu. Bukan it's not about you gitu. Nah, itu yang satu hal yang kita perlu sangat aware. Kalau memang taruh di kantong itu masih membuat Anda nyaman, dan taruh aja di kantong. Ya, kecuali kayak kita di NSTP, kita memang di-train gitu. 14 hari. Kita punya waktu 14 hari to be merubah kebiasaan. Ya, how to build a habit untuk nyaman dengan tangan di samping. And it's a skill. It can be trained. Ya, tapi kalau belum terlatih, ya dan mau masukin ke kantong, ya masukin aja, nggak usah pusing. Mau lipat tangan kemudian itu membuat Anda nyaman sementara ini, ya lakukan gitu, nggak usah pusing gitu. Kalau itu memang membuat Anda nyaman sementara ini, karena
yang paling penting adalah what's the point, what's the message that I want to send. Lakukan dulu, habis itu ya sekali lagi train yourself itu. It's a skill. Itu dapat dilatih. Mungkin satu tips yang saya bisa sharing teman-teman, sesudah acara ini, coba deh di depan kaca, asumsi aja Anda mau present. Kalau bisa kacanya yang full body ya, jangan cuma kaca yang biasa kita sikat gigi yang cuma head and shoulder gitu. Coba lihat, Anda melakukan asumsi aja Anda mau bicara di depan 20 orang dan lihat gaya. Kalau begini nyaman nggak? Masuk kantong gimana? Ya, tapi kalau boleh jangan pakai baju tidur gitu ya. Coba ganti pakai baju yang memang kalian mau presentasi gitu. Kalau presentasi mesti pakai long dress ya pakailah long dress gitu. Biasakan. Pelan-pelan Anda akan menemukan gaya Anda sendiri. Itu satu tips sih menurut saya. Ya. Oke, yang kedua Yud, saya pikir kadang trainer yang baik adalah menurut saya yang perlu skill menguasai bahannya. Dan saya sama Yudi punya satu istilah, jangan jadi Google Trainer. Tahu ya teman Google Trainer? Jadi, oh Han, lu bisa ngomong tentang topik A? Bisa. Tentang fire safety? Bisa ya, gue carinya jadi Google, terus gue ngoceh gitu. Jangan. Karena satu skill yang membedakan seorang presenter yang baik dan berkualitas adalah ketika ada pertanyaan yang mendadak, pertanyaan yang mungkin dia tidak sampaikan bahannya tapi relevan, dia mampu berpikir dengan cepat menjawabnya. Nah, itu sebuah skill. Karena kita audien yang pandai-pandai gitu ya, udah nggak zaman dulu gitu loh, pembohongan publik gitu itu nggak ada gitu. Kita bilang, tahu nggak ya, kan 3 tahun lalu kita resesi gitu. Ya orang bisa langsung Google kan cari gitu. Jadi kita mesti treat audiens kita tuh yang punya pengalaman juga. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan. Itu skill kedua. Dia kalau dia tanya A, gue bisa jawab. Dia tanya B, oh gue bisa jawab. Gitu. Nah, itu salah satu presentasi. Oke. Dan itu juga kayaknya artinya untuk mampu selain dia supaya dia mampu menguasai bahan dan pas tiba-tiba dikasih pertanyaan, kan kadang-kadang ada nih Bu, artinya dia kasih pertanyaan dan bingung gitu. Ya, bingung sesaat. How you handle that? Itu banyak triknya teman-teman kalau ikut di kelas training. Kita bocorin aja satu triknya. Ya. Kalau Anda tidak tahu, tolong jangan bilang, aduh, gue kok nggak tahu ya gitu. Nggak usah. Oke, pede aja, pasang poker face. Ada 2 cara. That is a good question. Lempar pertanyaan ke orang lain. Ada yang tahu jawabannya sambil kita mikir sebentar. Nah, itu kan beberapa trik gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pede, kita bukan Google Trainer, kita menguasai bahannya, wajar kalau kita mengalami block out 10 detik gitu. The first 10 second, sial jawabannya apa ya? Gitu. Tapi kalau kita berpengalaman, kita akan mampu mengakses dengan cepat. Itu yang pertama, lempar pertanyaan ke publik sekaligus engage. Yang kedua adalah, oke, itu pertanyaan relevan, sangat baik sekali, tapi kita sedang membahas, saya parkir dulu ya, catat di flip. Gitu. Itu juga bisa. Nanti kita balik ke sana waktunya. Jadi banyak trik lah ya. Kalau sebagai presenter. Dan ini juga Bu mau tanya, let's say kalau misalnya ternyata benar-benar nggak ketemu jawaban, is it okay to say that atau apa? Yes, karena menurut saya trainer yang high confident akan dengan mampu itu pertanyaannya actually bagus sekali dan gue kayaknya belum tahu loh jawabannya. Can I come back to you? Dan gak ada yang salah. Itu menunjukkan kita dewasa. Karena seperti saya bilang, publik itu sudah pandai sekarang. Mendingan lu jangan sok tahu gitu. Tapi yang jangan adalah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi kesannya lu sebenarnya mampu atau enggak sih gitu, enggak usah. Gitu. Jadi being honest tapi also being respectful. Enggak tahu bilang enggak tahu. Tapi enggak usah lebay. Semoga membantu ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga itu adalah sebuah keterampilan ya udah pasti ya karena Anda presentasi pasti kepada orang dan kemudian untuk membuat orang mendengar maka Anda perlu mampu engage. Engage itu membuat mereka mampu tertarik kepada Anda gitu. Ya, jadi bagaimana Anda mampu mengengage mereka sebuah grup melalui pertanyaan, melalui pertanyaan-pertanyaan atau melalui berbagai aktivitas untuk membuat mereka jadi tertarik untuk mau mendengarkan Anda gitu. Dan itu adalah satu. Sorry, saya potong Yud. Nah di Egypt Yud. Lu kan tadi bilang Inggris is not your first language, bukan bahasa ibu gitu kan? Dan Anda mesti presentasi di depan sekitar 50-an orang dan harus berbahasa Inggris. Tapi juga nilai engagement-nya Yudi justru dapat nilai sempurna. Nah tips lu apa Yud?
Jadi ada 9 skill nih teman-teman, Yudi diuji. Nah, engagement dia dapat nilai sempurna. Ibaratnya kalau tesnya nilai 10 dia dapat 10 gitu. Saya juga pengen tahu sih gimana dia cara lakukan ya. Pakai bahasa Inggris pula gitu kan. Gimana ya? Ya. Kalau tadi kata Pak Yusuf, soal saya di atas ada let it flow ya. Itu salah satunya let it flow gitu. Yeah. Ya, jadi yang paling pertama adalah lempar question. Pertama adalah udah pasti bukan being humble ya, tapi tidak merasa kita lebih pintar, tapi membuat kita merasa satu kesatuan gitu ya. Itu menurut saya itu salah satu hal yang paling penting untuk being engaged. Walaupun tetap tadi yang kata Bu Hani adalah jangan membuat diri Anda rendah. Begitu you at the in front, you want to present, you will be perceived as a expert. Ya. Itu udah pasti, nggak dapat dihindari. Ya. And you need to take that responsibility. Betul. Ya, you need to take that responsibility. Nah, tapi juga jangan jadi sombong gitu kan. You need to take that responsibility as an expert gitu ya, bahwa ya karena gue lagi presenting material, ya ini materinya saya yang menguasainya. Ya, we need to take responsibility. At the other end is ya bagaimana kita engage. Ya, kalau di neurosemantic kita belajar paling pertama adalah question, through question. Karena misalnya kalau tadi teman-teman perhatikan, ada momen kita lempar pertanyaan to get your attention, gitu. Karena pertama adalah kita perlu get your attention melalui pertanyaan. Itu yang pertama, kita lemparkan pertanyaan. Lalu kemudian with jokes, ya with jokes itu juga menjadi salah satu cara untuk kita engage. Story itu juga salah satu cara kita untuk engage. Jadi nggak usah kalau teman-teman misalnya nggak nyaman untuk making jokes, untuk bikin jokes. Ya, it's okay gitu. But it's also a skill. Being humor itu juga satu skill sekarang di neurosemantic ya. Saya juga bukan orang yang menguasai ya gitu. Jadi juga being make a jokes itu juga menjadi hal yang diperlukan untuk engage mereka. Lalu kemudian story, apalagi personal story itu juga menjadi salah satu hal yang engage karena kebanyakan orang suka mendengar cerita. Itu juga salah satu cara kita untuk engage. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat memulai dengan pertanyaan atau memulai dengan cerita, itu juga salah satu cara kita untuk engage. Dan atau pas sebelum kita memulai kita dapat melempar pertanyaan kepada mereka, itu juga cara kita untuk engage dengan mereka. Jadi itu salah satu itu cara-cara yang saya lakukan waktu di sana, dan being friendly gitu. Menurut saya punya sedikit kelebihan dalam being friendly ya. Jadi itu kalau tanya cara gimana nggak tahu juga sih, but it's flow aja gitu. Yud, saya tertarik loh ketika bilang engagement. Mungkin nggak sih Yud? Kita kan awal tadi frame kita adalah everybody has a presentation skill, betul ya Yud? So everybody sudah menjadi seorang presenter gitu, walaupun konteksnya berbeda. Nah, menurut saya kemampuan engaging itu juga ada frame yang gini Yud. Presentation itu bukan ngoceh gitu Yud. Yeah. Bukan lecturing gitu. Teman-teman ada nggak sih di kantor pernah lihat seorang bos atau trainer, bos lah kata atau leader atau trainer, ketika dia ngoceh nggak berhenti gitu. Selama 1 jam ngoceh, nggak nanya, nggak apa, punya ngocehnya nggak berhenti gitu ya. As if dia orang paling jago sedunia, dia paling knowledgeable sedunia, ada kan? Dan orang pertama mulai lihat, pandangan mulai nanar, tapi yang nggak boleh keluar, izin break ke WC aja nggak boleh, semua lihat, tapi pandangan mata kosong gitu. Nah, that's not engaging. Lu baru ngapain? Gua tadi ngajar presentation gitu loh. 8 jam gua ngoceh gitu. Gua yakin gua udah ngajarin mereka semua yang gua punya gitu. Itu bukan presentation, itu bukan engaging gitu. Jadi engaging itu adalah mengajak karena dulu mungkin Yud, menurut saya Yud, zaman kita belum ada teknologi ya. Kita pasti bilang, wow, Yudi hebat sekali. Semua orang duduk diem, dengerin, nggak berani nanya gitu, takut ketinggalan. Tapi menurut saya sekarang presentation is not about trainer, it's about the presenter, tapi it's about the audience menurut saya sih. Itu sebuah paradoks yang berubah. Dan menurut saya menjadi trainer sekarang lebih challenging ya, Yud. Bukan cuman lu mau ngajar apa gitu, lu mesti tahu itu orang ngerti atau enggak gitu. Karena kalau enggak, feedback kita dari 5 bintang cuman 1 bintang. Ya. Dulu kan kagak ada zaman bintang-bintangan, bukan teman-teman? Betul ya, kalau ngajar udah lama, boro-boro ada bintang gitu loh. Sekarang kalau bintang 1 nggak dipanggil lagi gitu.
Gitu. Jadi presentation menurut saya sih itu. Jadi kemampuan engaging itu kita punya frame is not about us tapi it's about the audience here. Ya, agree. Karena if you cannot engage, you cannot train or you cannot speak. Betul. Karena kalau kita tidak engage, then they will not listen. Mereka udah pasti nggak akan dengar. Apalagi zaman milenial ya, anak-anaknya ya. Waduh. If you cannot listen, if you cannot engage, you cannot train or you cannot speak. Ya, you can speak, but ya sudah gitu. Masuk, mending masuk gitu ya. Kuping kiri keluar kuping nggak nyampe gitu, nggak masuk langsung mental gitu. Karena you are not engaging. Yang kalau udah break, ya finally break gitu lah ya, 15 menit menjadi 30 menit gitu ya. Terus habis itu habis makan siang hilang gitu. Ya, jadi menurut saya engaging itu penting karena itu it's not about us anymore. Dan ini juga nggak sih Yud, kenapa engagement penting? Karena menjadi tanggung jawab kita juga seorang presenter kurang lebih untuk memahami bagaimana kita bisa create state of learning di audience. Agree. Nah, itu bedanya neurosemantic ya dengan yang lain ya. Kita diajarkan state elicitation. Ya, gimana Bu? How to create that state? How to elicit as a trainer? I mau nanya because you are coming from Egypt, don't ask me. Nice try, tapi I lempar balik bolanya. Kalau main badminton dia kasih saya smash, saya tangkis, saya kasih lagi. Oke. Ya benar bahwa karena kalau kita yang dari dasarnya adalah NLP dan neurosemantic, we all know, we all perform from a state as a presenter, as a trainer, as an audience. Tentu kalau kita tidak punya waktu untuk bahas lebih detail, itu teman-teman satu hari paham tentang state, then maybe nanti boleh cari di Google dan sebagainya terkait dengan state. But our state determine our performance. Gitu. Kalau saya tidak dalam state yang baik, saya state-nya lagi kesel, state saya lagi tidak perform, automatically saya tidak akan perform untuk mendengarkan gitu. Maka bagaimana kita mengelicit yang tadi kata Bu Hani adalah bagaimana kita membuat atau mengajak peserta itu dalam sebuah state yang siap untuk mendengarkan, state yang open, state yang curious. Ya, nah tentu memang ada peranan dari si peserta juga, but as a trainer kita atau as a presenter kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana membuat mereka dalam state tersebut gitu. Nah, engaging menjadi salah satu cara untuk membuat mereka dalam sebuah state yang open, yang sehingga mereka lebih welcome gitu untuk mendengarkan kita. Nah, tentu selain itu juga banyak cara ya, artinya kita untuk let's say kita mau mereka dalam sebuah state yang lebih fokus gitu. Then what we need to do as a presenter untuk membuat mereka fokus. Tentu misalnya saya mau mereka fokus untuk memperhatikan gambar, maka saya juga perlu perhatikan jangan saya terlalu banyak gerak, terlalu banyak ekspresi, terlalu banyak mimicking, atau terlalu banyak ekspresi, terlalu banyak gerak yang nggak perlu. Akhirnya membuat mereka malah tidak fokus kepada materi yang saya presentasikan, malah mereka terlalu memperhatikan gerakan saya gitu. Nah, then that kind of skill yang kita perlu pelajari as a trainer atau presenting. Bagaimana membuat peserta itu dalam sebuah state yang siap untuk mendengarkan kita. Yud, sorry ini tinggal 10 menit, jadi mungkin skill sebagai trainer, seperti ada 8, presenter, sebagai presenter, mungkin kalau kita jodoh, kita akan bertemu lagi di beberapa kelas, itu skill utama yang menurut saya penting untuk dipelajari. Satu, confidence. Menurut saya, dan comfort. Skill kedua adalah pelajari cara yang fit dengan Anda, bagaimana Anda engage dengan audiens Anda. Kalau lagi ngajarin tim engineer yang mukanya super serius, yang dibawain stand up comedy manapun ketawanya itu cuma kelihatan giginya, ya Anda nggak usah coba bikin joke gitu ya, ya udah serius aja ngajarin mesin gitu. Jadi engaging. Dan ketiga adalah, nah ini satu skill advance menurut saya di neurosemantik, bagaimana kita bisa mengelicit state learning dari tim kita, dari audiens kita, dan ada skillnya. Yud, kita bacain ya beberapa. Oke, teman-teman saya izin lihat sebentar karena saya punya layar yang lebar di sini. Oke, ada beberapa komentar tadi. Ya betul. Yang menjawab tepat adalah Muhammad Jakinuri dan Samuel, betul. Sesudah era information, sekarang kita masuk katanya Yud, kata ahli, era mimpi. Jadi mimpi yang nggak usah kerja, jadi blogger itu kayak Yud.
gitu. Yang baru beli Ferrari itu dicap kaya gitu, punya era mimpi katanya gitu. Nah, flexing gitu. Nah, bagusnya era mimpi. Nah, kita selalu kan kalau NLP positive intention. Kalau kita masuk era mimpi, berarti skill apa? Presentation. Maka saya bilang presentation nggak butuh panggung. Lu cuma butuh satu garasi, lu bisa present. Ini sebuah influencing. Jadi betul kita konon sudah masuk era mimpi. Semoga dalam hal yang lebih baik ya Yud ya. Oke. Oke Yud, kita lihat let it flow Ibu dari Triana. Saya tidak percaya diri harus presentasi orang usia di atas Anda. Ya mungkin audiens Anda jangan-jangan juga nggak pede ya. Udah muda-muda kok ngajarin saya gitu ya. Jadi sama-sama nggak pede. Tapi again itu bisa dipelajari. Dari Hani, ya not good enough. Saya pernah ngajar di Malaysia, para trainer, ketika saya tanya, can everybody raise hand that sometimes all you feel not good enough? Surprisingly, Yud, yang datang 100-an, kalau siapa Haji, itu banyak sekali yang naik gitu. Jadi teman-teman Anda tidak sendirian. Bahkan orang yang sudah profesi trainer pun sampai bisa merasa they are not good enough. Gitu. Nah, gimana caranya? Datang ke acara seperti ini dan kita belajar kembali. Oke. Mungkin Yudi mau bantu juga, ya, tidak percaya dari Samuel. Tadi udah sampai mana, Bu? Ya, tidak percaya diri, saya selesai aja, tidak menguasai materi, betul. Saya juga, Sam. Kalau saya tidak menguasai materi, aduh, alamak, Jan. Tapi itu positifnya membuat saya, seperti Yudi bilang, kita mengambil tanggung jawab. Saya pernah punya satu pengalaman di mana perlu ngajar, materinya nggak kuasai, dan itu benar-benar really experience ya. Jadi dan itu jangan dilakukan gitu demi jualan. Ngajar materi nggak kuasai gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba saya merasa udah mau selesai, ternyata masih ada 2 jam lagi baru materinya selesai. Dan itu efek kayak tidak menguasai materi. Dan after that gue hanya akan ngajar yang memang saya kuasai. Iya, betul. Ada beberapa topik walaupun orang bilang, lu kan hebat, Han. Enggak. Kalau saya tidak menguasai, saya tidak akan ajarin. Gitu. Karena saya merasa bertanggung jawab sama audiensnya. Saya mau mereka mendapatkan yang terbaik. Gitu. Bagaimana dengan Anda? Tapi ada juga, tapi Han, gue kan jadi leader. Gue kadang mesti ngajar, gitu, tim saya. Ya, berarti kita mesti belajar. Nah, itu muncul paradoks kan. Yang bukan karena lu jago ngomong dan lu bisa menjago presentasi, udah bukan itu. Karena banyak sekali PR di belakang layar yang kita mesti siapkan. Gitu. Gitu. Itu udah zaman dulu lah gitu. Zaman now udah zaman mimpi, oh udah bisa itu. Oke. Yud dari Nora. Nora, story atau example yang paling nyaman dicerita adalah cerita contoh tentang diri sendiri yang pernah saya alami untuk saya. Namun pernah ada peserta yang komentar bahwa kenapa example-nya dari pengalaman dia sendiri sih. So apakah baiknya bilang bahwa ada kenalan saya atau pernah buat dulu dan say the story example gitu. Ini satu hal yang menarik ya, dan ada yang tidak suka. Jadi ada peserta yang tidak suka dengar kenapa sih dia ceritain pengalaman. Ada yang pertama kadar sih, Coach Nora. Pertama ada yang memang dia terlalu banyak tentang dirinya sendiri, dan from the opening at the middle 1 menit kemudian saya, 1 menit kemudian saya, 1 menit kemudian saya, then it will be too much gitu. Ya, it will be too much. Tapi kalau misalnya sesekali kita masukin sebuah pengalaman tentang saya, ya I think it's still okay. Walaupun ada nggak nanti yang komplain, well that's the beauty of differentiation gitu. Kita akan tetap ketemu peserta yang tidak suka, kita udah merasa perform, dan it's a beauty of that's the different itulah internal world-nya seseorang gitu, dan we cannot make everybody happy. Jadi ya. Kalau saya ya, Coach Nora, dan untuk teman-teman, mungkin yang perlu dicari itu story yang relevan sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lagi cerita soal bagaimana keluar dari rasa minder dan frustasi karena bankrupt gitu ya, karena bangkrut gitu. Kalau memang diri sendiri yang lebih relevan, ya orang akan dengerin kok cerita tentang diri sendiri, karena dia juga mau tahu, lu kan ngajarin gua, lu punya pengalaman nggak, dan apa yang lu lakukan, ya kan Yud gitu. Tapi kalau kita ceritanya, iya tuh seperti Donald Trump melakukan ini, ya oke, ya tergantung konteksnya gitu ya. Kadang kalau cerita orang lain kejauhan nggak relevan,
itu juga nggak connect menurut saya sih, Yud. Jadi Ya, yang penting relevan. Nah, relevan, dan satu hal juga kemarin saya belajar satu hal dari Omar Salom. Omar Salom itu dari Meksiko. Dia sebenarnya salah satu dulu menurut saya dia orang yang sangat luar biasa, very inspiring for me gitu ya. Dia pas waktu lagi ada yang ngajar, dia sebenarnya gini, dia waktu kemarin dia refresh as a peserta. Padahal dia waktu saya ikut kelas NSTT 2010, dia adalah salah satu trainer bersama Michael Hall. Tapi tahun ini dia datang as a peserta. Keren nggak sih? Gitu. Nah, waktu duduk, kemudian ada yang presenting something, kemudian dia bisikin saya, Yudi, dia bilang, ya ini saya udah terjemahin ke bahasa Indonesia ya. Kita jangan selalu cerita yang suksesnya aja. Ya. Kita perlu tell a story di mana kita vulnerable. Ya, kita melakukan kesalahan, kita apa gitu. It will be a lesson learned gitu bagi orang. Tidak hanya sekedar lu yang sukses. Kalau banyak sukses, it will create apa ya? Saya lupa, tapi bagi saya adalah membuat orang sebenarnya jadi tidak belajar sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya itu salah satu hal juga. Gitu. Jadi ternyata menjadi presenter, again, bukan cuma jago ngomong dan ngecap ya, Yud ya. Kita juga punya tanggung jawab bagaimana audiens kita menerimanya dan mengimplementasikannya secara bijak. Saya rasa gitu ya, Yud. Ya. Itu tanggung jawab moral. Itu yang keren menurut saya dari being presenter gitu. Ya. Mungkin ada bilang, tapi kan gua nggak selalu dibayar, Han. Loh, remember, ketika kita melakukan di depan Tuhan gitu. Dan Anda tidak tahu, ketika Anda melakukan presentation, ada berapa jiwa yang Anda selamatkan. Wow, itu lebay banget gitu ya. Tapi gini Anda ya, tapi anak yang di jalur yang salah, dia masuk ke jalur yang benar gitu kan. Itu sebuah way of giving gitu. Jadi ya, do the presentation maksudnya dimanapun dengan sepenuh hati menurut aku. Dan seperti Yudi bilang gitu. Jadi nggak cuma cerita keberhasilan, juga gagal. Jadi orang tahu, oh jadi gue nggak sendirian. Karena gitu ya, orang kadang kalau udah frustasi pikir dia yang paling sengsara di dunia gitu, dan nggak ada lagi yang sengsara kecuali dia. Gitu. Dengan dia lihat, oh ya lu juga kayak gue ya dulu ya. Apalagi kalau lagi membina orang yang patah hati itu mau bunuh diri gitu kan, tuh dia pikir dia doang gitu yang patah hati. Gitu. Jangan-jangan yang jadi kakaknya juga, gue juga patah hati berkali-kali lagi gitu. Jadi being vulnerable. Jangan bilang, lu mesti tabah, jadi lu mesti tabah, nggak usah patah hati. Itu menjual mimpi itu namanya. Oke, Yud, saya sambung ya. Oke. Tadi ada yang bilang, ya presentation dua arah teman-teman. Jadi satu hal yang teman-teman bisa lakukan besok, kalau pergi ke kantor, Anda mesti presentasi, usahakan. Jangan yang itu, ngoceh 1 jam nggak berhenti gitu ya. Seolah-olah kita yang paling jago. Nah itu. Seperti Yudi bilang, engage. Bertanya, lihat, tatap satu-satu gitu. Itu hal pertama yang kita bisa biasakan. Oke. Yud, dari Triana lagi, Yud, boleh tolong. Gimana cara ini ya? Gimana cara mengatasi rasa presentasi di atas 50 orang dan dengan berbagai usia dan pendidikan berbeda, dan paling terkenal oleh saya adalah jika selesai presentasi dan pertanyaan dari para audiens. Oke, pertanyaan pertama, sudah seberapa sering presentasi? Itu karena bicara atau gini, pertama kita put a frame terkait dengan rasa, apakah saya gugup? Saya suka gini, waktu awal-awal saya mulai, saya masih ingat sekali, saya pulang dari Hong Kong, terus kemudian diajak untuk isi sebuah conference NLP di Indonesia. Terus kemudian ya kelasnya sekitar, saya lupa, tapi bisa ya 50 orang lebih ada. Dan what you know, after pulang 14 hari being certified neurosemantic, dan waktu itu kesannya orang NLP itu keren, gitu ya, nggak ada gugupnya atau apanya. Dan waktu saya berdiri depan, I'm shaking, gemeteran, dan ya gemeteran, but ya it's okay, dan it's very normal karena saya belum banyak pengalaman berbicara di depan banyak orang, dan setelah saya lakukan berkali-kali dan saya tetap continuing doing it, dan sekarang kadang-kadang masih ada gemeteran, tapi sudah berkurang sangat jauh sekali. So cara mengatasi gugup, embrace the gugup, itu sesuatu yang very normal, very common. Kalau kecuali nanti ada traumatis atau apa, tapi saya tidak bahas di sana. Tapi gugup adalah sebuah perasaan yang normal. Lalu kemudian yang kedua adalah, apakah benar Anda gugup atau actually you are exciting?
Kadang-kadang kita exciting, punya rasa yang sama dengan gugup. Jantung berdetak kencang, semangat gemeteran atau apa, karena saking excitingnya, gue punya kesempatan tampil nih gitu. Ya, actually you are exciting, but you put in another words menjadi gugup. Padahal sebenarnya dia exciting, gue punya kesempatan tampil di depan 50 orang gitu. Tapi dia menamakan gugup gitu. Ya itu menurut saya itu satu hal ya gitu. Kalau dari Coach Hani gimana? Yud, ada pengaruh juga sih sama gaya, Yud. Ada certain orang memang kita mesti mengenal gaya masing-masing sih. Ada orang yang menurut saya ketika presentasi dia tuh sebel sebenarnya sama slide karena orangnya global, nggak detail gitu. Dan ketika dia presentation itu dia cuma banyak bergerak gitu. Tapi karena gue kan mesti presentasi, gue mesti jaim kan ya, gue mesti jaim, gue mesti agak gitu kan. Jadi mengenali diri sendiri juga penting menurut saya sih, Bu Triana gitu. Dan seperti saya bilang, nggak ada resep, tidak ada resep. Yang paling penting dari menjadi presenter yang lebih baik dari kemarin, latihan. Ya, latihan. Dan hidup tuh udah susah. Jadi kalau hari ini presentasinya nggak bagus, ya nggak bisa tidur, ya besok mulai lagi gitu loh. Mendingan mikirin susah-susah yang lain gitu. Dan kalau Anda seorang leader, congratulations. Berarti punya kesempatan satu hari kalau presentasi 10 menit aja, Yud, kita kerja 20 hari lah ya, sebulan, kali anggap 10 bulan, potong Desember itu, Anda punya waktu 240 hari untuk latihan. Matematika gue benar nggak ya? 200 ya? Ya udah, 200 hari buat latihan. Masa kalau lo latihan 12 hari, nggak akan improve. Oke, Triana? Again, karena waktu, kita nggak bisa kasih tips yang terlalu detail, tapi semoga membantu. Oke. Dan kalau ada pertanyaan dari audiens, seperti saya bilang, kalau betul-betul lu gugup, tarik napas atau terima aja, tampung. Kalau benar-benar gugup, biasa sidang flip chart ditulis aja, karena ketika Anda membalikkan badan sambil nulis, itu membantu kita untuk ada jeda beberapa detik untuk menenangkan diri. Jadi itu banyak teknik yang sebenarnya, dan itu bisa dipelajari. Sama kalau kita di Neurosemantic, kita diajarin untuk how you represent audience in your mind. Ya. Bagaimana Anda merepresentasikan audience di dalam benak Anda? Do you representing them as friendly, warm, biasa aja, atau Anda merepresentasikan audience itu di dalam kepala Anda itu seperti apa ya? Ikan hiu yang siap memangsa Anda gitu. Iya, matilah gua. Yang siap menekam Anda gitu. If that how you representing in your mind, well, that's the issue gitu. Jadi representing lah audience ya sebagai manusia biasa saja gitu. Saya cerita, Yud, ada satu kenalan saya, kakaknya itu kepala sekolah gitu kan. Udah tahu kan anak zaman now kan. Dia cerita ada guru yang actually gugup. Karena kelas itu anaknya super bandel to the max gitu. Jadi satu hari dia datang gitu. Pokoknya end up-nya saya cuma tahu ujungnya. Saya cuma nanya, jadi ujungnya apa? Siapa yang jadi gurunya? Gitu dia bilang. Ya, ini kan anaknya bandel to the max. Not for me gitu. Dia bandel, gua lebih bandel lagi gitu. Jadi bagaimana merepresentasikan audiens itu membantu. Ya kalau lu anaknya bandel, belum juga ngajar, kita udah gugup dulu pasti. Gitu. So, dan ya itu sebuah ilmu. Ya, bahwa mereka itu semua kalau ada dulu salah satu trainer dari Afrika, dia mengatakan bahwa dia ngajar kepada pemadam kebakaran dan mereka orangnya tadi kata Bu Hani, kalau itu kan bandel ya. Ini pemadam kebakaran orang dewasa, pemarah-pemarah. Jadi di dalam frame dia merepresentasikan dia pemarah yang jenius. Mereka seorang yang jenius dalam hal marah gitu. So they make it fun gitu. Jadi representing lah sesuatu yang fun gitu dalam kepala Anda. Dan di neurosemantic itu sebuah ilmu. Ya. Dan itu bisa dipelajari teman-teman. Kayaknya banyak sekali ya ilmunya ya. Wah. Ya. Oke, kapan timing yang tepat memberikan... Saya bacain ya, Bu Ani yang jawab ya. Kapan timing yang tepat memberikan expression dan story untuk meningkatkan engagement audience? Ini engaging sesama, either nggak tahu jawabannya atau mau create fun. Kapan timing yang tepat memberikan... beberapa hal menurut saya gini, tergantung topik, teman-teman, tergantung topik ya untuk Pak Abdan. Tergantung topik, tapi jangan memaksakan diri. Ada kalanya, bisa ketika Anda perlu bercerita, Anda mau memotivasi mereka untuk bangkit dari kegagalan, dan maybe time untuk bercerita. Tapi ketika Anda menceritakan sebuah langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan stick di langkah-langkah.
Dan seperti Yudi bilang, yang penting, karena kita nggak bahas ya hari ini, ketika Anda plan for the content, ketika Anda berencana, oh gue mau ngajar nih 4 jam, selama 4 jam ada break 15 menit, jadi gue punya waktu berapa menit, dan berapa menit ada 4 topik, Anda pilih, oh topik ini saya mau pakai metafor, topik ini saya mau pakai cerita. Gitu. Jadi sebaiknya tuh sesuatu yang Anda planning. Kecuali Anda udah sangat ahli, Anda ngajar udah batch ke 150, topiknya itu lagi, mungkin Anda punya, oke lah, gue tahu lah mau ngomong apa nanti gitu. Oke, semoga menjawab. Tapi langkah pertama teman-teman yang ingin improve di planning. Nggak ada teman-teman kita presenting walaupun cuma 15 menit, Anda nanti aja kalau presentasi jam 10, 9.55 baru gue prepare bahannya, itu nggak ada itu. Ya. Tetap mesti di-prepare sebelumnya. Oke? Ya. Jadi Anda menentukan mau pakai apa. Gantian Yudi, saya yang tanya. Tapi ini cocok buat Yud. Engagement dari Asri. Engagement apakah yang terpengaruh dari first impression audience? Perlu clarify dikit ya. Maksudnya engagement apakah terpengaruh dari first impression audience? Maksudnya apakah audience punya first impression atau presenter punya first impression ya? Bu Astri, boleh tolong bantu? Mi? Utami? Bu Astri masih ada? Oke, kalau nggak ada, nanti ada? Bu Astri. Nggak ada ya kayaknya. Nggak apa-apa, oke. Bu Astrinya masih ada ini. Astri. Bu Astri. Oke, kita go to the next point dulu ya. Tolong moderator bisa bantu tanya. Oke. Cara presentasi yang menyenangkan agar audiens tidak bete, tidak jenuh. Ini bisa satu sesi sendiri kayaknya Bu Triana. Tapi oke, mungkin Yudi bisa sharing gimana you make it fun. Poin tadi pertama adalah banyak faktor pertama yang tadi dikatakan oleh Bu Hani adalah preparation konten. Konten juga pengaruh. I mean, apakah konten Anda relevan atau tidak? Itu memberikan pengaruh, akan membuat mereka baik, mereka relate atau tidak gitu, dengan konten materinya. Lalu kemudian sehingga Anda perlu plan konten Anda gitu. Jadi kalau kita pakai, kalau di NS kita menggunakan format. Jadi kita menggunakan format, dan teman-teman juga dapat cari di Google format. Jadi kita susun strukturnya, apa yang mau saya bahas, apa yang mau saya kasih tahu. Jadi pertama ada pasti konten. Apakah konten Anda relate nggak dengan audience? Memberikan manfaat nggak kepada audience? Itu udah pasti diperlukan nomor satu. Lalu kemudian setelah konten Anda relate, ya cara Anda mempresentasikannya, how you using your voice, how you using your expression, how you use your gesture, ya how you use teknologi, itu juga memberikan pengaruh gitu. Misalnya kalau misalnya apa yang mau Anda presentasikan kontennya adalah sesuatu yang very serius, tapi Anda presentasi dengan cara yang cengengesan, dan ya itu walaupun Anda berpikir itu fun, but actually it's not fun gitu, karena itu tidak relevan dengan konten yang mau dipresentasikan. Jadi terus kemudian pas Anda presentasi, karena Anda tidak kebingungan Anda mau taruh tangan Anda di mana, karena ada kata teman Anda jangan taruh tangan Anda di kantong, terus kemudian Anda kebingungan dan Anda menggerakkan tangan Anda kemana-mana, dan it's not fun gitu. Jadi sebaiknya ya Anda taruh tangan Anda atau Anda genggam tangan Anda supaya tidak banyak bergerak. Ya, jadi kalau kita sebutnya semantic gesture, semantic space, how you use your space, movement, gesture gitu. Nah, banyak hal ya, artinya. Tapi bagi saya pertama pastikan konten relevan, itu penting. Gitu. Lalu kemudian ya kedua using engagement question. Lalu kemudian ya ketiga how you use your voice, how you use the gesture. Itu menjadi penting juga. Kalau kita ya ada banyak ya skill yang kita dapat lakukan. Ya, seperti kata Bu Hani, kita punya keterbatasan. Itu sementara yang dapat saya kasih tahu. Yud, saya waktu udah selesai. Saya hanya akan menjawab satu pertanyaan terakhir dan kita tutup. Kalau boleh teman-teman jangan leave dulu, kita foto bersama dan kita akan closing sedikit. Saya minta waktu mungkin 5 sampai 6 menit. Ada satu pertanyaan bagus sekali dari Pak Tony, Yud. Izinkan saya menjawab. Mungkin teman-teman udah baca ya, presentasi menggunakan masker, offline atau face to face, tapi tidak bekerja dengan napas. Saya akan jawabnya gini, Pak Tony. Waktu saya belajar NLP, saya berkelana sampai ke Santa Cruz di San Francisco bertahun-tahun gitu. Dan saya notice guru-guru di situ, guru-guru yang sudah berumur di atas 60, dan mereka sanggup berdiri 6 jam.
even 8 jam panjang hari, dan napasnya nggak putus-putus gitu. Jadi satu hal yang saya pelajari, if we choose to become a presenter, atau kita mau mengambil mencari nafkah dari mengajar trainer presenter, the first rule adalah Anda mesti sehat dulu gitu. Jadi intinya tuh di sehat badan. Anda tahu dari mana Anda sehat? Anda sanggup berdiri 6 hari berturut-turut, 5 hari berturut ngajar dan Anda tidak terengah-engah. Menurut saya itu gitu. Jadi ada relevansinya antara kesehatan badan, mindfulness, dengan kemampuan napas. Semoga itu menjawab ya, gitu. Jadi nggak ada judulnya kita mau jadi presenter tapi kita penyakitan gitu, itu nggak ada. Gitu. Jadi be as healthy as we can gitu. Dan Ibu Judith Delosier atau even siapa pengajar udah umur 80, buset sehat ya, bukan main jalannya cepat saja ketinggalan jalan gitu. Saya pikir nenek-nenek kuat banget ya, Christina Hall pendek-pendek gitu, umur berapa? Ya, dia ngomong nggak ada terengah-engahnya gitu. Santai aja gitu. Menurut saya semoga itu membantu Tony gitu ya. Jadi teman-teman sehat gitu. Nah, sorry kita udah di penghujung Yud, mari kita closing sedikit. Jadi remember sesudah acara tutup ini, semoga setidaknya kita sama-sama balik, udah tutup, udah foto live, ingat teman-teman. Tolong katakan pada diri sendiri, I'm already a presenter. Saya sudah menjadi seorang presenter di konteksnya saya gitu. Yang perlu menjadi dan setiap hari tujuan utama tidak menjadi juara mana satu pun, tidak membandingkan dengan rumput tetangga, tapi tujuan kita adalah presentasi saya besok lebih baik dari hari ini. Itu ya 2 hal ya Yud ya. Dan seperti Yudi bilang, presentation is a skill, sebuah skill berarti siapapun dalam konteks apapun bisa menjadi presentation yang fit, menyenangkan untuk audiensnya. Bahkan even kita nggak punya panggung. Gitu. Dan apakah Anda seorang ibu dari anak remaja, Anda lagi kerja sosial karena Anda sudah retirement, atau Anda benar seorang guru di SD, SMP, atau tempat kuliah, Anda seorang trainer, Anda seorang leader, remember kita hidup di zaman mimpi katanya. Kemampuan storytelling adalah skill sekarang. Dan belajar presentasi akan membuat kita menjadi a better communicator, satu lagi. Dan yang penting Yud, menjadikan kita a better learner, karena untuk presenting PR di belakang layarnya banyak. Jadi lakukan presentasi sebanyak yang Anda bisa. Nggak ada yang nonton, ada pasang video, beli tripod, ngoceh sendiri, pasang di blog. Di IG Live. Oh ya IG Live, sorry. Atau di TikTok. Atau di TikTok gitu ya. Siapa tahu ada yang nonton gitu kan, gitu. Nggak ada yang nonton, ikuti tipsnya Yudi, IG Live sepanjang minggu. Ada nggak ada nonton, tetap dia presentasi. Karena ya mungkin kita presentasi pada para malaikat. Ada aja yang timingnya tepat, ada audiens yang menerima manfaat. Ada lagi yang mau ditambahin untuk closingnya? Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ingat, I'm a presenter already, and I'm good enough. Oke, thank you. Kembalikan ke Bu Tami. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani dan Pak Wahyudi atas sharingnya yang luar biasa di sore ini ya. Sampai malaikat dibawa-bawa. To engage, to inspire gitu ya. Ya, very inspiring ya. Jadi Bapak Ibu, sore ini kita bisa melihat dari sisi yang lain ya. Ternyata kemampuan skill untuk presentasi itu tidak melulu hanya secara teori, secara urutan-urutan, tapi banyak lebih. Kita juga perlu memahami ya, seperti ini saya catat di sini, kita perlu frame penting dulu untuk diri kita sebagai seorang presenter. Yang pertama, semua orang pasti sudah punya presentation skill sesuai dengan gayanya masing-masing. Ya. Kemudian untuk menjadi presenter yang baik itu kita yang kedua ada mencari cara yang lebih baik dari yang kemarin kita sudah lakukan. Dan ketika kita melakukan presentasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan dengan style dari kita masing-masing. Tidak ada yang benar dan yang salah. Hanya perlu menyesuaikan dengan konteks dari presentasi tersebut. Nah, tadi juga udah disebutin tuh ada presentnya itu sebenarnya buat apa sih? Untuk membuat orang paham, untuk inspiring, untuk bisa meyakinkan, untuk membuat keputusan, untuk implementasi, untuk mengentertain, mencairkan suasana, untuk healing, atau juga untuk mempengaruhi orang lain, bahkan bisa untuk berdebat.
Tadi contohnya lawyer ya. Kalau berdebat dengan pasangan gimana, Bu Hani? Oh iya benar juga. Yudi, itu bisa Yudi yang mention itu. Oke, dan untuk skill-skill yang dibutuhkan kalau kita mau presentasi, yang penting confidence ya. Jadi kita bisa memberikan meaning yang nyaman untuk diri kita sendiri, terus membekali diri kita. Kita tetap butuh di balik layar itu, kita tetap butuh penguasaan materi ya. Tapi tadi Pak Wahyudi sudah men-sharing, walaupun dia nggak menguasai, dia tetap bisa presentasi. Ya, kemudian yang selanjutnya mengengage audience ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun aktivitas itu sangat penting. Nah, presentasi ini sebenarnya bisa dipelajari ya, dan tadi kalau yang saya catat ini yang tidak kalah pentingnya di terakhir ini adalah sebenarnya nggak ada resep ya, jadi perlunya latihan dan mengembrace kondisi dan bagaimana kita memperlakukan audiens kita di kepala kita. Apakah audiens kita itu sebagai teman atau seseorang yang mau memakan kita hidup-hidup. Gitu ya. Dan yang kunci-kunci yang terakhir itu adalah kunci sebagai seorang presenter, kita butuh badan kita sehat. Kita perlu sehat supaya nafas kita bisa panjang dan bisa berdiri 6 jam selama 5 hari berturut-turut. Ya. Dan Itu Wahyudi. Itu Yudi itu udah pernah tuh. Ya, saya selalu kagum sama Michael Hall selama ini. Ya. Di kolom sekeliling kita Yudi itu. Ya. Oke. Nah, yang closingnya, yang kalimat yang paling penting nih kuncinya di hari ini adalah kita perlu mengatakan pada diri kita masing-masing, I am already a presenter. Ya. Oke, kira-kira summary yang saya catat di sini cukup ini ya, masih banyak yang tadi pasti teman-teman sudah mendengarkan, dan kalau memang mau mengulangi lagi, ini nanti rekamannya akan kita taruh di websitenya Neurosemantik Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa akses, tadi udah di-share, nanti kami akan share lagi di kolom chat. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum bubar, kita mau adakan foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, saya mau sampaikan sedikit pengumuman. Ya, jadi acara seperti ini itu kita ada lagi, akan kita adakan lagi. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa join dengan acara-acara kami. Nanti yang next paling dekat itu adalah acara Cafe, itu tanggal 13 April, hari Rabu, yaitu kami adakan setiap sebulan sekali. Nanti yang next ini akan dibawakan oleh Pak Indra Gunawan. Beliau ini adalah seorang senior eksekutif dan business coach. Topiknya adalah Icarus Paradox, a life story. Beliau punya pengalaman begitu banyak karena beliau adalah seorang praktisi, memang seorang businessman ya. Bisnisnya di bidang apa? Kalau Bapak Ibu mau tahu nanti join ya. Nanti Pak Indra bisa sharing pengalamannya sebagai seorang businessman di sana. Kemudian kita juga ada next Insight Talk di bulan Mei ya, tahun 2022 ini di tanggal 29. Pembicaranya adalah nanti ada 2 orang neurosemantik trainer kami ya, di sini Pak Prasetya M. Brata dan Pak Zainal Abdullah. Topiknya apa? Nanti kita akan beritahu lebih lanjut. Pokoknya pasti nggak kalah menarik dengan acara hari ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahyudi, Bu Hani, Bapak Ibu semua atas partisipasinya hari ini semuanya, dan kita sudah menjadi seorang presenter. Sebelum bubar, mari kita buka videonya, pasang senyum yang lebar, kita foto bersama. Oke, sementara kita foto bersama, jangan ada yang nulis di kolom chat dulu. Terima kasih. Cukup baca dalam hati, I'm already a presenter. Ya. Yes, boleh pakai pose-pose yang cantik, ganteng. Pose yang cantik, yang paling ganteng, senyum yang paling manis. Oke. Di saya ada 2 page, jadi mohon ditahan ya. Jadi mohon ditahan, oke. 1, 2, 3. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Sabar. Giginya kering sedikit, nggak apa-apa ya. Sebentar. Sambil menunggu, Bapak Ibu silakan nyalakan videonya yuk. Yang belum nyalakan silakan. Coba senyum lagi. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang baru nyalain. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Giginya ditahan lagi. Oke, udah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ya, Ibu. Untuk Meta Coach silakan untuk absensi, jangan lupa. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Nanti Sampai ketemu lagi. yes. Oke, thank you semuanya. Nanti Ketemu. akan lagi. ya. Terima kasih Bu Hani, Pak Yudi. Thank Sampai you. ketemu. Terima kasih. Thank you Bye-bye. Coach. Thank you, Bu Citra. Oke, thank you. Oke, thank you semuanya. Oke, mari Thank you Coach ya. Yudi, thank you Tam. Ya, Thank thank you, you Bapak Bu Ibu. Tami, thank Bye. you Bu Nini. Bye. Yo, bye.